Episode ke-215. Kinmu dengan mudah meracik pil roh untuk memberi makan kawanan naga banjir. Setiap jenis naga membutuhkan pil yang berbeda. Tetapi ia tetap berhasil menyiapkan semuanya hingga para naga itu kenyang. Ia mengira setelah makan mereka akan berpencar, namun yang terjadi justru sebaliknya. Seluruh kawanan terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Rencana awal Kinmu adalah membawa seekor naga saja agar naga pemelihara Safren mengejar naga tersebut dan memberinya waktu untuk melarikan diri. Sayangnya, setelah menganggap Kinmu sebagai pemberi makan mereka, para naga enggan meninggalkannya. Dragon Rireng Safren hanya mencatat cara menjinakkan naga, bukan cara mengusir mereka. Gumam Kinmu pasrah. Naga banjir api yang ditungganginya berlari mengikuti jalur urat naga bawah tanah dengan kecepatan luar biasa. Kecepatannya bahkan 2 hingga 3 kali lebih tinggi dibanding saat mereka datang. Dan meski telah menempuh puluhan ribu mil, tenaganya hampir tidak berkurang. Naga memang makhluk yang luar biasa kuat. Kinmu teringat bantang hijau milik Kanselir Bashan yang memiliki garis keturunan naga hijau dan terkenal karena daya tahannya. Namun, dibanding naga banjir ini, bahkan banteng itu masih kalah. Tatapannya kemudian beralih kepada naga kilin yang berlari di sampingnya. Kecuali Fetty Dragon, kau benar-benar mempermalukan keturunan naga. Naga kilin hanya mampu berlari beberapa ratus mil sebelum terengah-engah. Jika dipaksa menempuh 5.000 mil, ia pasti akan ambruk dan mendengkur seperti babi mati. Meski begitu, Kinmu tetap bersemangat. Dengan kecepatan seperti ini, aku akan segera tiba di Kekaisaran Perdamaian Abadi. Begitu sampai di sana, aku bisa meminta bantuan Blaine, Puce, Kepala Desa, atau bahkan mengaktifkan Sunshot Divine Cannon. Saat itu, aku tak perlu lagi takut kepada Dragon Rireng Safren. Namun harapannya segera buyar. Anak kecil, kemana kau membawa naga-nagaku? Suara Dragon Rireng Safren tiba-tiba bergema di telinganya. Kinmu langsung merinding. Ia menoleh ke segala arah, tetapi tidak melihat siapapun. Dia hanya mengirimkan suaranya. Jantungnya berdegup kencang. Jika Dragon Rireng Safren sudah berhasil membawa seluruh sarang naga bersamanya, berarti kekuatan orang itu jauh melampaui perkiraannya. Memperkecil sarang naga sebesar itu dalam waktu singkat jelas merupakan kemampuan dewa tingkat tinggi. Meski demikian, Kinmu segera menenangkan diri. Kalau dia baru mengirimkan suara sekarang, berarti dia belum berhasil menyusulku. Naga banjir yang ditungganginya mulai sedikit melambat setelah berlari begitu jauh. Kinmu segera meniup seruling emas dan berpindah ke naga banjir emas yang masih segar. Naga kilin juga melompat ke punggung naga lain sehingga perjalanan mereka kembali dipercepat. Hehehe, anak kecil, suara Dragon Rireng Safren kembali terdengar. Sambil berbicara, ia terus mendekat dengan kecepatan mengerikan. Aku tidak marah kau menculik nagaku. Kembalilah, tetaplah menjadi penggembala nagaku. Aku menghargai bakatmu. Tiba-tiba suaranya berubah heran. Tunggu, ada yang aneh. Aku merasakan keberadaan Raja Naga sejati. Cakram kaisar yang tergantung di dada Kinmu tiba-tiba memanas. Giok naga di dalamnya bergetar seolah merespon sesuatu. Dragon Rireng Safren segera tertawa keras. Jeti Raja Naga sejati ternyata ada padamu. Tidak kusangka selama ini ia berada tepat di bawah hidungku. Kinmu hanya mendengus. Kesal, aku tidak pernah bersembunyi. Tiba-tiba, terdengar siulan panjang yang menembus ruang dari kejauhan. Seluruh naga banjir yang berlari bersama Kinmu langsung berhenti. Naga emas yang ditungganginya pun mulai berbalik, seolah ingin kembali kepada pemiliknya. Kinmu segera menggunakan rahasia pengendalian naga melalui seruling emas, tetapi tidak berhasil. Ia segera melompat ke punggung naga kilin. Fetty Dragon, lari! Naga kilin baru beberapa langkah berlari ketika siulan itu berubah nada. Ia pun berhenti. Dalam sekejap, lebih dari selusin naga banjir mengepung Kinmu dari segala arah. Tidak ada celah sedikit pun. Kinmu menggenggam senjatanya erat, bersiap menghadapi serangan. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Seekor naga hanya menjulurkan lidahnya dan menjilati telapak tangannya dengan akrab. Siulan Dragon Rireng Safren terdengar semakin marah dan mendesak. Ia terus menggunakan rahasia pengendalian.
naga agar seluruh naga menyerang Kinmu. Tidak seekor pun bergerak, keringat dingin membasahi tubuh Kinmu. Saat itulah cakram kaisar di dadanya muncul keluar dari balik pakaian. Batu giok berbentuk naga di dalamnya mengangkat kepala seperti seekor naga hidup. Barulah Kinmu memahami semuanya. Jadi cakram kaisar benar-benar Raja Naga sejati. Meskipun kemampuan Dragon Rearing Sovereign jauh melampaui dirinya, status Raja Naga sejati jauh lebih tinggi daripada seluruh teknik pengendalian naga. Karena itulah para naga banjir lebih memilih menaati kehendak cakram kaisar daripada perintah mantan tuanya. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Kinmu. Hancurkan jalur urat naga ini. Lebih dari selusin naga banjir mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Tubuh mereka membesar hingga memperlihatkan wujud asli. Aura buas memenuhi seluruh lorong bawah tanah. Serentak mereka membuka mulut dan melancarkan serangan. Ledakan dahsyat mengguncang bumi. Dinding urat naga runtuh. Bebatuan raksasa berjatuhan dan seluruh lorong langsung tertutup longsoran. Tak lama kemudian, magma dari kedalaman bumi menyembur keluar dan membanjiri jalur yang baru saja mereka lewati. Kinmu segera memimpin kawanan naga menerobos menuju urat naga lain sebelum lorong itu benar-benar tertutup lava. Ia akhirnya menghela napas lega. Ini mungkin hanya bisa menahan Dragon Rearing Sovereign sebentar. Tetapi itu sudah cukup. Mereka terus melaju melalui jaringan urat naga menuju wilayah Kekaisaran Perdamaian Abadi. Sementara itu, di Gunung Great White, para murid sekte pedang putih besar berjaga ketat di sekitar kawah gunung berapi. 100 peti pedang hitam yang menjadi harta warisan sekte telah disusun membentuk formasi pedang 100 peti untuk menghadang siapapun yang keluar dari dalam gunung. Seorang murid perempuan bertanya heran, bagaimana guru kultus iblis surgawi bisa tahu ada harta karun di bawah gunung ini? Kita sudah tinggal di sini bertahun-tahun, tetapi tidak pernah menemukannya. Murid di sampingnya mengangkat bahu. Siapa tahu, orang-orang kultus iblis memang licik. Mereka pasti memperoleh informasi lebih dulu. Tapi kali ini mereka terlalu sombong. Mereka bahkan masuk tanpa memberitahu sekte pedang putih besar. Seorang tetua mengangguk. Pemimpin sekte sedang pergi ke ibu kota meminta bantuan kekaisaran. Tugas kita adalah menjaga tempat ini. Apapun harta yang ditemukan iblis tua itu akhirnya akan menjadi milik sekte pedang putih besar. Semua murid tertawa puas. Mereka yakin guru kultus iblis surgawi akan bersusah payah mengambil harta itu. Lalu mereka tinggal merebutnya. Saat itulah gunung berapi tiba-tiba berguncang hebat. Ketua itu segera berteriak, "Semua murid, bersiap, iblis tua akan keluar. Aktifkan formasi pedang 100 peti." Belum sempat formasi diaktifkan, raungan naga menggema dari dalam gunung. Boom! Gunung berapi meletus. Semburan lava melesat tinggi ke langit, sementara puncak gunung hancur berkeping-keping. 100 peti pedang terlempar ke segala arah akibat ledakan dahsyat itu. Para murid hanya bisa terpaku menyaksikan pemandangan mengerikan tersebut. Di tengah hujan lava, Kinmu muncul memimpin lebih dari selusin naga banjir yang menerobos keluar dari kawah. Dari atas langit ia berteriak keras, "Murid-murid sekte pedang putih besar, cepat tinggalkan gunung dan selamatkan diri. Bahaya besar akan segera datang." Semua orang masih kebingungan. Bahaya apa? Belum sempat mereka mendapat jawaban, getaran yang jauh lebih dahsyat muncul dari kedalaman gunung. Retakan raksasa membelah seluruh gunung Great Way. Lava menyembur keluar dari setiap celah, menandakan bencana besar baru saja dimulai.